4 tahun berlalu dan setelah melewati 8 semester, akhirnya Alni lulus untuk program sarjana dengan jurusan Information and Communication Technology. Di saat bersamaan, temannya Fadli lulus dari jurusan Administrasi Fiskal. Setelah mereka lulus, mereka tidak lantas pulang ke Indonesia. Alni dan Fadli melanjutkan pendidikan ke magister dengan mendapatkan beasiswa di Jerman. Alni mengambil jurusan Computer in Data Analytics, sedangkan Fadli mengambil jurusan Sosial Internasional. Mereka berdua mempunyai keinginan yang sama, yaitu ingin menguasai di bidang yang mereka telah pilih. Setelah Alni lulus magister di Jerman dalam waktu 2 tahun, Alni memilih untuk pergi ke Denmark. Untuk menambah pengetahuan dan pengalamannya, ia mengambil pendidikan di Technical University of Denmark. Alni mengambil jurusan Multimedia Teknologi. Saat belajar, Alni didampingi oleh profesor yang bernama Ernest Ken Maltschun. Alni belajar kepada profesor selama kurang lebih 5 tahun. Di belahan bumi yang lain, Fadli lulus di Jerman, kemudian melanjutkan pendidikan ke Jepang. Ia mengambil jurusan Administration Country di University of Tokyo. Fadli belajar cara mengatur tata kenegaraan. 4 tahun berlalu dan Fadli lulus. Kemudian Fadli ke Singapura untuk melanjutkan pendidikan postdoktoralnya. Menurut Fadli, Singapura adalah negeri yang maju dan tertib, sehingga menjadi salah satu tempat yang cocok untuk belajar. Ia melanjutkan pendidikan di University of Singapore dengan jurusan Constitutional Law, dan Fadli belajar di Singapura selama 3 tahun. Dan di sisi sebelah barat bumi, Alni melakukan penelitian tentang otak manusia. Di tengah penelitiannya, Alni mendapat kabar bahwa kedua orang tua serta adik-adiknya meninggal karena gempa bumi. Alni pun sedih, apalagi ia tidak bisa pulang ke Indonesia. Ia harus tetap melanjutkan penelitiannya di Denmark. Setelah 2 tahun berjalan, penelitian pun berakhir dan Alni lulus dari universitas untuk program doktoralnya. Alni bingung kemana ia harus pergi. Di Indonesia ia sudah tidak punya siapa-siapa. Mengetahui kegundahan Alni, Profesor Ernest berbicara dengan Alni. Maukah kamu tinggal denganku? Aku lihat kamu mampu menjadi asistenku. Terima kasih Prof. Ernest. Saya tidak akan mengecewakan Anda, balas Alni. Pada saat Alni memilih tinggal di Denmark dan menjadi asisten Profesor Ernest, Fadli pulang ke Indonesia. Fadli berpikir, sejelek inikah negaraku? Fadli kebingungan karena Indonesia seperti negara primitif dengan sistem pemerintahan yang penuh korupsi. Sebagai bentuk ketidakpuasan terhadap sistem pemerintah yang ada, Fadli membentuk partai dengan tujuan memajukan dan mengatur negara agar semua warga taat pada peraturan sehingga Indonesia dapat menjadi negara maju. Partai yang dibentuknya bernama Partai Indonesia Masa Depan. Melalui sebuah pemilu yang jujur dan adil, akhirnya Fadli berhasil menjadi presiden Indonesia yang adil, jujur, dan dicintai rakyat. Saat Fadli berhasil menjadi Presiden Republik Indonesia ke-14, Alni yang tinggal bersama Profesor Ernest melakukan penelitian tentang kecerdasan buatan. Penelitian secara 6 tahun pun membuahkan hasil positif. Akan tetapi terjadi kecelakaan besar di saat penelitian itu dilakukan. Hal ini disebabkan karena badai salju yang menyebabkan konsleting gardu listrik sehingga menyebabkan kebakaran di laboratorium Profesor Ernest. Pada saat kebakaran, Profesor Ernest dapat menyelamatkan diri. Setelah api padam, tim evakuasi dapat mengevakuasi 1 korban, yaitu Alni.
Tubuh Alni hangus terbakar tetapi masih hidup. Profesor Ernst dengan cepat membawa Alni ke rumah sakit untuk menyembuhkan luka bakar. Akan tetapi, usaha pihak rumah sakit tidak mengembalikan tubuh Alni seperti semula. Profesor Ernst pun mempunyai ide tentang penggabungan metal pada tubuh Alni. Pada tanggal 3 Maret 2120, program penggabungan metal dengan tubuh Alni dimulai di laboratorium Profesor Ernst. Setelah 1 tahun berlalu, Alni kembali sehat dengan tubuh setengah robot. Memori otak Alni yang sempat hilang akibat kebakaran dapat dipulihkan kembali. Alni kemudian berganti nama menjadi Alni Ken Mark. Nama Alni berasal dari nama yang digabungkan dengan setengah metal, sedangkan Ken diambil dari nama yang mencetuskan ide penggabungan, dan nama Mark diambil dari negara tempat penggabungan tersebut, yaitu Denmark. Alni tetap bekerja keras, menggabungkan teknologi baru yang diciptakannya bersama Profesor Ernst. Akan tetapi di tengah pengembangannya, Profesor Ernst wafat karena usia yang sudah tua. Terpaksa pengembangan teknologi ditunda dan Alni harus mencari profesor lain yang mau bekerja sama dengannya. Presiden Fadli mempunyai tujuan membangun negara Indonesia menjadi negara maju. Presiden Fadli membuat suatu lembaga yang disebut Badan Penggerak Teknologi Indonesia yang diketuai oleh Profesor Ahmad Sutarjo. Namun, lembaga itu belum bisa berjalan sepenuhnya. Suatu hari, Presiden Fadli membaca di internet tentang kiprah Alni di Denmark. Kemudian, ia mempunyai ide untuk merekrut teman lamanya tersebut bergabung dalam Badan Penggerak Teknologi Indonesia. Presiden Fadli berangkat menuju Denmark dan mengunjungi Alni. Saat bertemu untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, Presiden Fadli sempat bingung karena tubuh Alni setengah robot. "Alni, lihat betapa suksesnya kita sekarang," kata Fadli. "Benar, kamu sudah menjadi presiden sedangkan aku menjadi ilmuwan. Tapi apa yang membuat seorang presiden sepertimu mengunjungiku di Denmark?" Fadli menjawab, "Karena aku membutuhkanmu untuk membuat suatu teknologi yang dapat memajukan negara asal kita." Mereka pun berdiskusi. Ternyata mereka mempunyai banyak kesatuan tujuan. Akhirnya Alni pulang ke Indonesia dan direkrut menjadi ketua Badan Pergerakan Teknologi Indonesia. Alni dan para anggota BPTI meneruskan pengembangan teknologi yang dikembangkan oleh Alni dan Profesor Ernst, yaitu teknologi kecerdasan buatan yang dinamai Ken Intelligence. Setelah mengembangkan selama 4 tahun, teknologi ini selesai. Teknologi ini berhasil mengangkat Indonesia menjadi negara yang maju di bidang pertanian, kelautan, hingga teknologi tepat guna. Teknologi tersebut diadopsi oleh seluruh dunia. Teknologi itu berhasil menjadi salah satu teknologi yang memunculkan revolusi 6.0 yang memakmurkan bukan saja rakyat Indonesia tetapi juga rakyat di seluruh dunia. Atas keberhasilan tersebut, Alni diangkat menjadi President of Technology in the World oleh Lembaga Teknologi Dunia dan mendapatkan hadiah Nobel Perdamaian dari dunia internasional. Alni dipanggil dengan nama Presiden Mark oleh para ilmuwan di dunia. Pada konferensi teknologi internasional di Bali, Presiden Mark berpidato, "Sekarang di saat kita melihat dunia luar, maka kita akan melihat cara hidup kita telah berubah. Itulah revolusi 6.0. Setelah Presiden Fadli tidak lagi menjadi presiden, rakyat Indonesia menginginkan Presiden Mark menjadi Presiden Indonesia. Lewat rapat MPR, DPR, dan DPD, akhirnya Presiden Mark menjadi Presiden Indonesia. Indonesia menjadi negara maju di segala bidang.
Setelah 10 tahun berlalu, akhirnya pada 18 Agustus 2290, Presiden Mark meninggal karena tubuh robot yang sudah sangat tua dan tidak sanggup berfungsi lagi. Rakyat Indonesia sangat berduka kehilangan seorang presiden yang sangat cerdas dan menciptakan kemajuan untuk Indonesia. Presiden dengan tubuh setengah robot tetapi berhati manusia. Teknologi Ken Intelligent dirubah namanya menjadi Mark Intelligent untuk menghargai penciptanya. Mark Intelligent menjadi kecerdasan buatan tercanggih di dunia. Teknologi ini membuat negara Indonesia menjadi negara sangat maju. Indonesia menjadi negara yang mempunyai banyak orang cerdas. Ruang kelas yang awalnya sepi seketika berubah menjadi tepuk tangan yang riuh ketika kelompok presenter dari Universitas Batik mengakhiri presentasi. Ucapan selamat kepada dari panelis terhadap tim presenter yang mampu menggambarkan kehidupan sang pencipta teknologi yang menjadi ide keberhasilan revolusi 6.0. Terima kasih udah menyimak cerita dari kita. Jangan lupa subscribe dan tekan tombol loncengnya.